Di bawah cahaya lampu yang mulai meredup, panggung ini pernah menjadi saksi tawa, tangis, dan kritik sosial yang tajam. Tapi kini, suara itu nyaris tak terdengar. Ludruk kesenian rakyat Jawa Timur sedang berada di persimpangan antara hidup dan mati. Iya, pertama kali saya menyaksikan pertunjukan ludruk itu diajak kakak saya. Setelah saya dari dulu itu lihat ludruk, merasa tertarik gitu ya hati saya. Dan saya bercita-cita ingin melestarikan ludruk itu sendiri. Karena apa? Ludruk itu tinggalan para leluhur kita. Kesenian lokal yang adiluhur, yang wajib kita sebagai generasi muda untuk melestarikan ludruk itu sendiri. Suatu ketika saya mempunyai ketertarikan dalam pergelaran ludruk itu tadi, ketika lakon-lakon yang dimainkan, saya berpikir pada saat itu para pemainnya memakai skrip dialog. Ternyata ketika saya masuk di belakang, di ruangan panggung, di sampingnya itu, para pemainnya tidak memakai skrip dialog. Dan hanya ada papan tulis yang ditulis pelaku, terus jalan cerita dengan angka-angka gitu. Saya terkejut waktu itu. Dengan hanya papan tulis yang seperti itu, menulis para pemainnya dan jalan ceritanya, para pemain di atas panggung seolah-olah dia berdialog, seolah-olah dia berdialog memakai skrip dialog, padahal tidak. Nah, sekali dua kali saya masih belum berpikir ke dalam apa ya kelebihannya ludruk. Tapi lama-kelamaan setelah saya sering kali menonton ludruk, saya menjadi sangat tertarik banget bahwa pada saat itu mereka, para pemain ludruk, senior-senior saya, ludruk itu kekuatannya ada pada improvisasi. Dan ketika per adegan salah satu pemain ketemu, ada istilah di ludruk melakukan sepelan. Sepelan dialog itu adalah janjian dialog. Kalau adegan jalan, saya ketemu ini dengan peristiwa ini, dialognya seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya tertarik bahwa ternyata pemain-pemain ludruk tidak hanya memakai skrip dialog sehingga dia memunculkan dialognya sendiri, dan dialog itu bisa menjadi skripnya. Dan itu sudah saya mulai dari kecil. Ketika saya di SD itu saya sudah menyaksikan ludruk dan sangat tertarik dengan ludruk-ludruk yang tempo dulu, yang notabene tidak ada saingan dengan penonton yang lain. Itu sangat menginspirasi saya untuk saya bermain ludruk. Ya. Tokoh-tokoh hampir semua, terutama ludruk RRI, tokoh-tokoh di ludruk RRI, saya kecil dulu sudah mendengarkan radio RRI, dan seperti Cak Markua dan lain sebagainya, itu sangat menginspirasi sekali dengan dialog-dialog ringannya yang sangat menyentuh dan sangat kerak. Saya sebagai sutradara ludruk di RRI sini ya, saya merasa ludruk itu bukan hanya sekedar untuk hiburan, tapi juga ada cerita-cerita yang memang ada cerita sejarah, legenda, dan lain sebagainya, yang mana patut kita lestarikan menyangkut seni dan budaya itu sendiri. Saya terus terang ya, ludruk pada zaman itu yang saya lihat memang ada sesuatu yang ditawarkan, dan mereka, kelompok ludruk ini atau para aktor-aktornya ini dengan dialog-dialognya itu, menurut saya itu sudah mewakili suara rakyat. Itulah salah satunya yang membuat saya tertarik betul, karena pada saat itu memang kesenian ludruk
sempat dibina oleh instansi militer sebagai propaganda pemerintah, dan memang ludruk zaman itu menurut saya itu adalah para pemainnya bisa berpikir untuk apa yang dipesankan dan apa yang disampaikan dari siapapun saja. Nah, bagi saya ketika para pemain ludruk, para aktor dan aktrisnya ludruk yang bisa menangkap pesan dan untuk menyampaikan kepada masyarakatnya, saya mengatakan pada saat itu, dan saya melihat sendiri masyarakat merasa terwakili dengan para pemain ludruk di atas panggung, sehingga suatu ketika ada adegan-adegan yang menarik yang menurut masyarakat itu mewakili suara hatinya, ada aplaus yang terjadi di sana. Sebagai seorang pelaku atau penggiat kesenian ludruk, ada obsesi yang sangat besar di benak saya, bahwa ludruk selain tontonan juga adalah tuntunan, dan ini harus imbang. Dan di dalam cerita-cerita atau di dalam konteks bermain ludruk, saya selalu mengimpikan lewat kesenian ludruk saya harus menanam nasionalisme dan patriotisme. Kalau bagi saya sendiri ya, klungsu-klungsu dari wong Jawa, klungsu-klungsu sing penting melok udu. Sekecil apapun yang saya berbuat harus demi nasionalisme Indonesia dan demi patriotisme Indonesia. Itu. Lahir dari rakyat untuk rakyat. Ludruk muncul di awal abad ke-20 sebagai bentuk pertunjukan teater yang menyuarakan kehidupan orang kecil dengan canda, sindiran, dan nyanyian. Para pemainnya mayoritas laki-laki, memainkan berbagai peran, termasuk perempuan, dalam lakon yang syarat makna. Memang kita akui ya, akhir-akhir ini kira-kira di tahun 2010 ke atas itu agak menurun dalam peminat ludruk. Karena apa? Ludruk sendiri kurang bisa meneruskan regenerasi, dan seakan-akan putus di antara generasi muda dan tua. Kadang-kadang tempo dulu itu banyak generasi-generasi ludruk yang kurang mengenal ludruk itu sendiri. Karena apa? Kita dari seniman ludruk kurang bisa mengenalkan kepada anak-anak muda kita bagaimana caranya anak-anak muda itu bisa tertarik dengan adanya ludruk itu sendiri. Pada zaman saya, pada era saya itu terjadi ludruk tobongan. Tahun 80-an, 90-an itu masih banyak ludruk tobongan. Dan setelah itu bergeser menjadi ludruk teropan atau ludruk tanggapan. Dia melayani orang punya hajat, bersih deso atau hajatan yang lainnya. Tentunya ketika ludruk tobongan yang terjadi dan para senior-senior ludruk itu masih ada di sana. Bagi saya secara pribadi, yang pertama adalah banyaknya kreator-kreator ludruk yang memunculkan lakon-lakon yang monumental pada saat itu. Itu era tobongan. Nah, ketika memasuki era ludruk teropan, ini memang terjadi ada apa ya? Ada kesenjangannya. Ada kesenjangan sehingga bagi saya ludruk teropan dengan ludruk tobongan itu sangat jauh banget. Yang sangat kentara sekali adalah ketika tobongan itu dia memakai peralatan yang lengkap. Ada background ketika adegan jalan ya backgroundnya jalan, ketika adegan hutan ya backgroundnya hutan. Tapi kalau era tanggapan yang sekarang hanya panggung seperti ring tinju dan mic-nya hanya digantung, dan terus terang saja perbedaannya
sangat menyolok banget, karena mungkin ya mohon maaf sekali mungkin juga SDM itu mempengaruhi. Yang pertama SDM masing-masing aktor dan aktrisnya, yang kedua adalah jam terbang itu juga mempengaruhi, sehingga sangat kentara sekali ludruk zaman itu mengalami sebuah keemasan. Tapi kalau zaman sekarang walaupun toh masih laku dalam era tanggapan, tetapi kalau ngomong kualitas, saya sekali mohon maaf, saya masih belum menemukan sesuatu yang indah dan sesuatu yang bisa mewakili pada era ini. Pada hakikatnya kesenian ludruk mulai tidak ditonton ya sejak ada perubahan perilaku sosial di masyarakat kita. Contoh ya, ketika tahun 80 kita sudah tergeser dengan kesenian-kesenian modern yang dalam hal ini dimediani oleh TV. Ketika sudah ada televisi, itu ludruk mulai tergeser. Dalam hal ini adalah televisi swasta. Ya, secara budaya juga akan ludruk sangat dipengaruhi kemerosotan ludruk karena ketika teknologi sudah memasuki, apalagi di era digital seperti ini. Dan itu tanda-tanda kemerosotan ludruk itu saya rasakan sedang sejak mulai tahun 1981-82 itu ludruk masih sangat digemari. Kemerosotan setelah tahun 1995 itu ludruk sudah mulai tergeser oleh perilaku sosial karena oleh kecanggihan teknologi kita itu. Kalau dikatakan gagal itu ya tidak ya, tapi kita harus mengakui kemunduran itu. Karena apa? Ludruk kurang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman sekarang. Satu contoh, kalau kita melibatkan anak-anak remaja, mungkin dalam cerita bisa mengambil cerita-cerita yang lagi in pada saat ini ya, melibatkan mahasiswa atau anak-anak sekolah. Itu dengan sendirinya kalau anak itu bisa mengenal ludruk, akhirnya makin lama makin sayang dan mencintai ludruk itu sendiri. Dua-duanya ludruk ketinggalan penonton karena dari intern ludruk sendiri, mohon maaf ya, kurang bisa mengikuti perkembangan zaman ya, tertindas oleh roda teknologi sehingga ludruk tersingkirkan, dan di dalam ludruk sendiri kurang bisa berbenah diri, kurang bisa mengikuti perkembangan zaman, tersalib dengan kecanggihan penontonnya. Artinya ludruk itu, pelaku ludruk dengan penontonnya itu semakin pintar penontonnya daripada pelaku ludruknya, begitu. Kini panggung ludruk tak lagi semegah dulu. Digerus zaman, diabaikan generasi baru dan tenggelam dalam derasnya hiburan digital. Tapi di tengah kesunyian itu, masih ada mereka, penjaga warisan, yang bertahan dengan cinta, bukan materi. Ya, kita harus menyadari ya, memang kadang-kadang penonton itu tidak seperti dulu. Tapi kita harus bisa mawas diri, apa sebabnya penonton itu kok kurang berminat dengan ludruk itu sendiri. Karena kadang-kadang main kita yang acak-acakan, kurang maksimal, seenaknya. Nah, dengan adanya seperti itu, kita harus bangkit. Bagaimana caranya penonton itu bisa mendekat lagi pada ludruk kita. Ya, kita kemaslah segala sesuatu menyesuaikan dengan keadaan yang zaman sekarang. Contoh soal, kalau andaikan penonton itu banyak anak remaja, ya kita bikin cerita
anak-anak remaja, menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Ludruk, kalau saya boleh mengatakan, mohon maaf sekali lagi pada teman-teman seniman ludruk, sudah kehilangan kreatornya. Saya kasih contoh. Ketika zaman era sebelum saya masuk, itu sudah tercipta lakon seperti Sawung Galing, Joko Sambang, Sari Tambah Oso, Sogol, lakon-lakon yang monumental pada zamannya. Dan itu diciptakan oleh senior-senior saya. Nah, sekarang saya tidak pernah melihat, tidak melihat bahwa ada kreator baru yang memunculkan sebuah lakon yang inovatif, penuh kreatif, yang sesuai dengan perkembangan zaman ini. Salah satunya mungkin seperti itu. Karena saya sadar bahwa sampai detik ini saya masih sebagai pelaku ludruk, bahwa generasi muda sebetulnya menunggu. Sebenarnya menunggu apa sih yang diperbuat ludruk pada saat ini. Entah itu melalui kidungan jula-julinya, entah itu dengan dagelannya, komediannya, entah itu melalui ceritanya. Kalau frustasi enggak sih, tapi prihatin. Beda kan frustasi dengan prihatin. Kalau prihatin ya kita dalam hati ya sangat-sangat menyayangkan sekali. Kalau frustasi enggak lah, karena kita sebagai pelaku dan penggiat ludruk enggak pernah ada frustasi. Tetap bergerak. Itu ya, intinya seminim penonton apapun ya kita tetap berusaha. Nah, usaha ini tidak boleh sendiri, harus kolektif, karena kesenian ludruk adalah kesenian kolektif, tidak seperti stand up atau kesenian bersendiri. Itu menurut saya sebagai sutradara ludruk harus bisa menyesuaikan diri ya. Kalau kita pengkuh dengan metode seperti dulu, kita harus bisa mengikuti perkembangan. Kadang-kadang kalau anak sekarang, kalau kita cerita seperti dulu, kurang bisa masuk dalam hatinya. Bagaimana cerita kita melibatkan anak-anak remaja bisa mengenal ludruk itu sendiri, dan dia bisa menyenangi dengan cerita-cerita ludruk yang kami tampilkan. Tantangan terbesar bagi kita adalah beradaptasi dengan situasi. Artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan diri pada situasi, kondisi sosial, budaya, dan situasi apapun. Dan ingat, kesenian pada hakikatnya adalah dinamis. Dengan perubahan apa saja tidak apa-apa, tapi dalam tanda kutip kita sepakat para pelaku ludruk harus tetap gondeli pakem. Apakah pakem itu? Ya, ini masih dalam perdebatan, tapi intinya ludruk dinamis. Sebagai seniman kita sudah bersepakat kesenian ludruk harus gondeli ada kidungan. Kenapa ada kidungan? Biar beda dengan kesenian yang lain, biar beda dengan kesenian wayang kulit, biar beda dengan kesenian ketoprak. Karena latar belakang munculnya kesenian ludruk itu juga penuh dengan perjuangan yang mengangkat harkat dan martabat kondisi di masyarakat kita. Begitu. Mereka tak hanya memainkan peran di atas panggung, di balik riasan tebal dan kostum warna-warni. Mereka berjuang mempertahankan sesuatu yang tak terlihat. Harga diri, budaya, dan identitas. Oh, ada. Kalau cerita ludruk dulu itu memang ceritanya pakem-pakem seperti itu, tegang. Tapi orang sekarang kan butuh hiburan, Mas. Jadi kalau bisa kita ludruk membuat cerita yang setengah humor, setengah komedi. Bagaimana caranya
orang yang menonton datang gitu bisa ketawa, bisa senang melihat cerita yang kita tampilkan. Pementasan ludruk di masa gini saya belum menemukan yang benar-benar mampu mengena, yang mampu mewakili semua lintas generasi. Karena beda grup, beda penyajian, beda grup, beda kualitasnya. Nah ini ya, karena saya selain ketika saya menyaksikan ludruk, saya harus bisa mendudukkan diri, aku sebagai pengamat, apa aku sebagai pelaku, apa aku sebagai bertindak sebagai sutradara. Ini yang jarang dimiliki oleh nyon sewu para pemain ludruk atau seniman ludruk. Ketika karena dia pemain ludruk, ketika menyaksikan kesenian ludruk di grup yang lain, cenderung apa? Mencacat atau menilai yang buruk. Ini yang kurang fair. Ya. Ya, kita sebagai seniman ludruk ya, ciri khas ludruk, satu harus ada tari ngremo, kedua harus ada bedayan, tiga harus ada pelawak kidungan. Kita bisa mengatakan ludruk kalau ludruk itu dengan ada kidungan, tapi kalau ludruk tidak ada kidungan, tidak ada ngremo, itu namanya sudah bukan ludruk lagi. Tapi dalam cerita kita kemas seperti zaman sekarang tidak apa-apa, tapi ciri khas ludruk jangan sampai kita tinggalkan. Contohnya ya, pertama kita harus ada tari ngremo dan kidungan, itu ciri khas ludruk. Adalah resultan masyarakat Indonesia, masyarakat kita, sehingga ludruk harus tetap menangkap isu-isu yang ada dalam masyarakat sekitar kita. Ya, intinya kalau ngomong pakem, kita konsep pakem bahwa pakem yang kita sepakati, ludruk itu strukturnya harus ada tari remo, ya, dan hidung. Di dalam struktur berikutnya ada semacam kita sebut dagelan atau lawak. Ini harus ngidung. Biar apa? Ya itu tadi saya katakan, kalau ada ngidung itu biar ludruk punya variasi khusus, punya warna khusus yang tidak sama dengan kesenian yang lain. Makanya kita secara moral sudah sepakat, ludruk kalau tidak ada ngitungnya di dagelannya maupun di kremo, rasanya kurang sedap. Ibarat bumbu masih hambar, begitu. Meski senja mulai turun, harapan belum mati. Masih ada ruang untuk ludruk di hati bangsa ini jika kita mau mendengarkan, melihat, dan merawatnya. Ya, kita sebagai seniman ludruk tidak boleh putus asa. Apapun yang terjadi harus kita hadapi dengan hati yang legowo. Memang sekarang kita akui ya, makin lama kalau kita tidak bisa berbenah diri untuk meningkatkan mutu kesenian ludruk itu sendiri, akhirnya lama-lama akan tergerus oleh kesenian-kesenian dari mancanegara. Makanya kita harus bangga punya kesenian ludruk. Kita tetap bersemangat dan berupaya bagaimana caranya masyarakat kita tidak sampai meninggalkan kesenian ludruk itu sendiri. Tidak ada istilah sia-sia, karena tergantung dengan nafas kita, tujuan kita, yang hakikatnya itu tadi saya bilang klungsu sing penting melu udu. Artinya secara pribadi harus tetap berbuat, harus tetap bergerak ke arah mana? Ya bergerak sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan saya. Nah itu. Terus itu bisa diaplikasikan dalam bentuk apa? Ya kita terus mengikuti apa? Sebuah grup ludruk. Contoh, saya kenapa mengikuti grup ludruk RRI ludruk RRI harus tetap hidup, harus tetap eksistensinya harus terjaga. Nah persoalannya regenerasi. Selain di RRI, saya membina sanggar-sanggar remaja di luar ini. Karena apa? Ini ya, generasi muda itu harus kita pahami mulai sejarah ludruk, bagaimana pentingnya sebuah pertunjukan ludruk, dan budi pekerti harus kita capai lewat anak-anak, lewat kesenian ludruk ya. Ingat, adab dulu baru ilmu.
Saya sampai detik ini, mudah-mudahan saya nggak salah, tapi saya masih optimis bahwa ketika ludruk ini banyak diminat, banyak ada regenerasinya. Ada anak-anak muda, ada anak milenial yang mau nguri-nguri dan melestarikan kesenian ludruk. Saya berpikir entah kapan next ludruk akan bangkit kembali. Karena saya pernah berpikir begini, mungkinkah teman-teman kampus itu mau bergerak untuk kesenian ludruk ini? Karena intelektual itu mempengaruhi sesuai dengan zaman ini menurut saya. Itu. Bergerak artinya teman-teman kampus itu mau nguri-nguri dan melestarikan ludruk, artinya ada. Mereka walaupun tidak sesering kali, tapi sesekali dia mementaskan kesenian ludruk. Ya, kesalahan itu kalau menurut saya dari senimannya sendiri. Kalau andaikan senimannya itu mau melestarikan ludruk itu, tidak mungkin akan buyar. Tapi kalau sekarang itu memang ya untuk regenerasi kurang, terus pembibitan kurang, terus pengarahan dari seniman-seniman yang senior kepada anak remaja, kita akui itu kurang. Maka kita harus tetap bersemangat bagaimana caranya kita merangkul anak-anak muda itu biar tetap senang kepada kesenian tinggalan nenek moyang kita berupa kesenian ludruk itu sendiri. Secara pribadi saya sangat menangis. Karena apa? Kenapa ludruk harus lenyap? Sejarah ludruk itu jelas. Sejarahnya adalah perjuangan nasionalisme dan sebagai penyeimbang kritik yang membangun propaganda. Kalau pemerintah sudah tidak mempedulikan ludruk, kualat. Karena apa? Sejarah ludruk membangun kebangsaan Indonesia, membangun kepribadian manusia, ini juga sangat berharga. Berjuang lewat kesenian ludruk. Ya, tentunya kita mengharap sebagai orang tua dari seniman-seniman ludruk itu sendiri, mari kita sama-sama bangkitkan semangat kita, bangkitkan anak-anak muda untuk mencintai ludruk. Karena perjuangan ludruk dulu sampai sekarang itu memang sangat berat. Makin lama kalau kita mengabaikan kepada anak-anak remaja, ludruk itu akhirnya akan punah. Tapi kalau kita mau mengembangkan kepada anak-anak remaja, tidak mungkin ludruk itu akan punah. Terhadap generasi muda, kami selalu menanamkan bahwa ingat, ludruk punya sejarah perjuangan yang jelas. Ludruk punya sumbangsi terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia. Dan ini pemerintah kalau hanya diam, kualat. Yang paling utama adalah kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah, didukung oleh swasta, didukung oleh beberapa pihak. Ludruk harus tetap eksis. Kalau ludruk sampai mati, pemerintah sangat berdosa. Ludruk mungkin tak lagi gemerlap, tapi selama masih ada yang bercerita, masih ada yang mendengarkan, ia belum mati. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mengenal dunia lawak atau dunia entertain
sebetulnya itu sudah mulai kecil, Mas. Sudah mulai kecil itu saya sering mendengarkan cerita kaset-kasetnya Cak Kartolo. Nah itu yang menginspirasi. Terus kalau ada kalau ada tampilan ludruk, itu saya waktu kecil itu sering nonton. Jadi waktu adegan apa, terutama dagelan atau lawaannya, saya selalu tak inget gitu loh. Dalam hati saya, kapan aku bisa main koyok ngono. Dan berjalannya waktu, alhamdulillah akhirnya ada aja jalan dan mengikuti lomba di antar kampung, antar kelurahan, meningkat. Akhirnya prestasi itu bisa jadi pelawak seperti yang sekarang ini. Iya, kalau di masa lalu memang untuk prestasi, untuk jadi pelawak yang top, dikenal, itu perjuangannya susah banget, Mas. Ya harus itu diantaranya harus prestasi, sukses ikut lomba, juara di lomba. Dan kesempatan itu jarang sekali dilakukan gitu loh. Jadi makanya kalau pelawak-pelawak yang dulu itu hasilnya karena memang ditepa dengan berbagai ujian, berbagai tantangan, rintangan, ya itu yang membuat pelawak itu semakin matang, semakin banyak pengalaman dan semakin banyak pengetahuan gitu loh. Jadi modalnya itu, perjuangannya itu yang membuat jadi gigih, semangat untuk jadi pelawak. Iya, untuk materi lawaan itu, Mas, ya artinya bisa diperoleh dari kehidupan sehari-hari, bisa juga dari kita dari membaca atau dari sosmed, yang eranya sekarang adalah era ya sosmed ya. Jadi harus banyak wawasan dan pengetahuan lah, Mas. Kalau sekarang, kalau enggak ya kita ketinggalan, lawan kita ketinggalan gitu loh. Jadi harus mengikuti yang lagi ngetren, lagi in saat ini, ya kita harus mengikuti gitu loh. Kalau pakem sih, kalau ludruk memang harus pakem, tapi kalau lawaan itu nggak pakem, tapi kayak semacam istilah kalau ludrukan itu sepelan atau ada memang teorinya sendiri. Nah, ini teorinya. Si A jawab si B, itu ada teorinya. Jadi nggak asal-asalan. Memang itu dasarnya, tapi bisa juga ditambah dengan improv. Improv itu artinya bisa memanfaatkan situasi yang ada. Itu adalah bahan yang paling update. Dan itu biasanya dapatnya itu gernya atau ketawanya, hasilnya itu bisa 100%. Memang ya, kebanyakan anak-anak sekarang itu memang tradisi yang dulu itu kebanyakan ditinggalkan. Karena memang harus mengikuti yaitu perkembangan perkembangan zaman gitu loh. Karena apalagi anak-anak muda ini kan lebih mengenal dan menguasai IT, informasi dari itu bisa diadopsi sebagai bahan materi gitu loh. Jadi ada sih yang mungkin lawak-lawakan yang tradisional, yang lama itu bisa diangkat jadi materi lagi, tapi harus dibalut dengan atau ditambahi, dibumbui dengan materi yang
kondisi dan keadaan yang lagi in saat ini, yang lagi update, yang lagi ngetrend saat ini. Ya, itu yang Mas yang membuat jadi beban gitu loh. Kalau dibatasi itu seakan-akan kita mau berkembang itu engko ngelawak iki kuatir salah. Engko gak banyol iku dikira gak lucu, boleh gak bayaran. Ya. Tapi ini yang membuat tekanan gitu loh. Saya pernah itu melawak dibatasi pertamanya setengah jam. Habis setengah jam karena durasi molor waktu di acara. Mepet jadi 15 menit. Karena mepet lagi dibatasi 10 menit. Lah 10 menit itu sih dibatasi maneh. Karena apa ya kondisi keadaan. Jadi tinggal 5 menit. Lah 5 menit aku banyol opo. Lah ya ini menjadi tantangan gitu loh. Bagaimana menciptakan durasi yang minim tapi menghasilkan ger atau ketawa yang maksimal. Angel loh. Ya sebenarnya saya gak memilih sih Mas. Yang namanya lawak itu kan dari kemauan, dari hati. Kalau saya memilih sebenarnya ya kepingin jadi DPR. Tapi yang namanya apa ya, cari kerjaan juga susah, apa-apa juga susah. Jadi saya milih jadi pelawak. Jadi bagaimana lagi, ini sudah menjadi nasib saya. Saya kan punya idola yang namanya Agus Kuprit. Tahu kan yang namanya Abah Agus Kuprit itu. Menurut saya itu idola saya memang. Jadi apa-apa itu saya selalu menirukan gayanya Abah Agus Kuprit. Itu menjadi inspirasi saya. Saya melihat Abah Agus Kuprit itu kan memang bagi saya loh ini ya, bagi saya pribadi itu memang cocok lah. Jadi apa-apa yang dikatakan sama Abah Kuprit itu selalu membawa guyu. Jadi apa yang diomongkan Abah Kuprit itu selalu penonton itu merespon. Jadi sangat suka sekali. Jadi saya mengidolakan Abah Agus Kuprit. Jadi sampai sekarang ini padahal saya sama Abah Agus Kuprit itu sudah lama banget ya. Saya berkumpul sama Abah Agus Kuprit itu. Tapi yang namanya hati ini nggak bisa melupakan Abah Agus Kuprit itu. Jadi inspirasi saya itu ya Abah Agus Kuprit itu. Kalau menurut itu ya pasti ada Mas batasan-batasan yang sekiranya yang saya sampaikan nanti bisa pro dan kontra atau tidak kan pasti ada itu ya. Ya bagaimana ya? Kalau menurut saya seperti batasan-batasan seperti itu juga mengganggu dari apa yang saya katakan di atas panggung itu. Kadang-kadang kalau saya ngomong seperti ini takut salah. Kalau mau ngomong seperti ini takut salah. Jadi apa yang saya omongkan di atas panggung itu yang sekiranya nggak merugikan orang lain gitu aja. Jadi saya ya seperti itulah. Lah, seperti itu. Ya itu susahnya minta ampun itu Mas. Saya kalau mau melucu umpamanya, itu juga menyinggung orang lain. Kadang-kadang kan ada lucu tapi menyinggung orang lain. Tapi saya sangat-sangat menjaga jangan sampai saya melucu sehingga menimbulkan orang lain tidak suka. Itu sangat saya jaga sekali itu. Kalau dihujat sih nggak pernah. Tapi kalau kritik, nah kalau dikritik itu pernah. Yang namanya sekarang ya di dunia medsos ini kan sudah di mana-mana, apalagi yang namanya
YouTube sudah beredar di mana-mana seperti saya manggung itu banyak sekali ya yang apa ya, yang melihat atau menonton YouTube saya itu. Ya banyak yang kritik, tapi bagi saya kritik memang ya sangat saya butuhkan. Kalau tidak ada kritikan kan tidak ada kemajuan. Jadi saya ya sangat ngerespon sekali. Yang penting kritiknya nggak sampai menjatuhkan saya, gitu aja kan saya sudah maklumi lah. Iya, harapan saya ya semoga termasuk pemerintah lah memberi ruang atau memberi wadah bagi seorang seniman seperti saya ini. Karena saya manggung di mana-mana. Saya kira sekarang ini sudah nggak ada lagi ya tempat-tempat untuk memanggung. Tidak seperti yang dulu. Kalau dulu itu kan banyak tempat. Seperti di Surabaya ini berapa tempat kalau dulu itu. Nah sekarang ini kan sudah tidak ada lagi. Hanya beberapa tempat ya yang ada, masih di Ponorogo itu masih ada tempat. Harapan saya ya pemerintah itu memberi tempat itu loh bagi seniman-seniman yang kurang apa ya. Kalau sekarang ini kan tidak semuanya seniman itu laris, tidak semuanya seniman itu payu. Ada yang sekarang ini sudah tidak payu tapi masih hidup, tapi dia itu masih kepingin manggung, tapi sekarang kan tidak ada tempatnya gitu loh. Mas, harapan saya pemerintah ya juga maulah memberi tempat bagi seniman-seniman yang kurang beruntung. Gitu. Ya, ngomong aqua. iya. Potong Iya. Ya memang sangat berbeda sekali ya kalau zaman di era 80-an ya. Dengan zaman sekarang memang jauh berbeda. Kalau dulu itu saya tahun 80 itu sudah ikut yang namanya ludruk. Saya tapi belum melawak. Saya tahu betul. Kalau dulu itu gampang. Apa menertawakan penonton itu gampang. Maksudnya menertawakan penonton ku apa? Maksudnya gawe mau penonton diguyu ngono ta? Lah, maksudnya gawe banyolan terus penonton iso guyu gar niku. Ya membuat penonton niku enak, membuat penonton tertawa. Ya memang dulu itu kan enaknya penonton itu sangat merespon sekali sama pelawak, Mas. Ya, sama dagelan. Dulu itu orang mau nonton ludruk maghrib wis budal membawa tikar. Tahu tikar lah sampean. Kloso. Iya, ojo melak apa. Ah, itu sampai pagi nggak akan pindah-pindah. Kalau sekarang yang nonton muter, jadi kalau pelawak banyol gak direken. Ya sebenarnya ya ada trik-triknya sendiri, Mas. Memang pelawak itu kan ya tidak semudah itu, walaupun ludruk segitu banyaknya kan tidak semuanya ludruk bisa melawak, Mas. Melawak itu ya kelihatannya begitu, tapi tampil temenan di atas panggung greges sih. Iya. Apalagi kalau pelawak sekarang, Mas. Iya. Apa banyol nggak direspon sama penonton, keringet nih jagung-jagung greges. Iya memang ini sih menjadi tantangan bagi seorang pelawak. Tujuannya pelawak adalah ya iso nguyokno penonton. Dan kadang ada di daerah itu penontonnya itu kalau istilahnya sekarang itu statue. Stand cuek ngono. Stand cuek ngono. Dadi ana pelawak banyol ya gak guyu, mesem tok. Lah harapan dari pelawak itu kalau kita banyol itu ada ketawa ger. Kalau semakin ketawanya semakin keras, improvisasi semakin merajalela. Wah. Dengan kata-kata humornya yang bikin banyol itu tambah gendeng. Tapi kalau ada penonton yang egois, yang statue cuek gitu, ya memangnya angel gitu loh. Itu menjadi tantangan, Mas. Menjadi tantangan dan resiko. Mau
keadaan apapun penonton, ya kita hadapi. Wong ancane nyambut gawe awake dhewe kaya ngono, ya diterima ae. Ya ada lah perbedaan Mas, memang stand up komedi dan pelawak ludruk lah istilahnya. Sebenarnya pelawak ludruk itu juga sudah ada, stand up komedinya juga ada. Stand up itu ya waktu ngepur itu, waktu tampil satu itu stand up. Kalau di ludruk itu nyolo. Nyolo ya bener, solo ijen. Nyolo itu keluar sendirian. Terus ngomong-ngomong dhewe banjol-banjol dhewe. Kalau ludruk kan diawali dengan kidungan, parian seperti apa yang dikidungkan apa Kartolo itu. Setelah ngidung biasanya habis ngidung itu baru ada omongan-omongan seperti stand up gitu. Ya seperti saya kalau habis ngepur terus ngomong-ngomong sendiri tapi ya juga ada banyol-banyolan. Itu namanya stand up-nya ludruk, Mas. Nah, kalau stand up itu biasanya tampilnya itu di komunitasnya sendiri biasanya. Nah, di komunitas sendiri, jadi materinya biasa menceritakan dirinya sendiri. Ya, tapi saya mengapresiasi lah anak muda sekarang yang boleh dibilang itu kreativitas seni yang beda gitu. Ya jelas ada, Mas. Jelas ada kalau seperti itu. Karena apa ya? Yang namanya pelawak ludruk ini ya, dagelan ludruk. Itu memang sebenarnya seperti itu harus. Karena ya saya sebagai masyarakat biasa, kalau ada kiranya yang kurang enak di hati, seperti sekarang itu kadang-kadang ada ya pembagian yang kurang tepat sasaran. Seperti itu kan itu sudah menjadi kewajiban sebenarnya, sudah menjadikan kewajiban seorang pelawak ludruk. Kayak bansos seperti itu kan sering sekali kan. Saya mengutarakan seperti itu sering sekali. Jadi ya mengeritik seperti itu, maksud saya pejabat-pejabat desa atau pejabat-pejabat yang lain biar mengerti kalau memberikan bantuan yang seperti itu tidak pilih-pilih yang seharusnya yang punya hak menerima itu agar tepat gitu loh. Ya maksudnya bantuan sosial tepat sasaran. Iya, Kak, harus yang ini saudaranya, yang ini saudaranya dapat pakaian seperti itu tidak. Sering sekali kalau seperti itu. Ya, pesan saya untuk generasi muda ini adalah generasi penerus kesenian, terutama pelawak ya, generasi penerus dari kita. Jadi memang harus digalakkan generasi tetap semangat, tetap berkreativitas sesuai dengan kemampuan, ciptakan lawaan-lawaan yang profesional, lawaan yang membuat ger, yang bisa menghibur masyarakat. Kalau saya pesan kepada teman-teman semuanya yang yang menjadi seniman khususnya lawak, ya marilah kita komunikasi yang baik-baik. Jangan sampai lawak-lawaan itu menyinggung teman yang lain atau merugikan teman yang lain. Marilah kita berkomunikasi agar kita bisa rukun dan penanggap itu selalu senang melihatnya. Betul. Jadi kita iya benar, karena pelawak sama-sama profesi itu kadang rezeki itu dari teman sendiri gitu loh. Karena kadang tanggapan ini ada job nggak bisa, itu bisa dialihkan ke teman yang lainnya. Lah ini kita jalin hubungan antar seniman, antara pelawak khususnya, ayo kerjasama yang rukun, terutama utama adalah dibekali dengan akhlak.
akhlak ya dengan perbuatan yang baik. Insya Allah itu akan menjadi pelawak yang handal dan pelawak yang ini awet langgeng lah bahasa Jawa nih ngono. Ya jangan dirusak dengan kemampuan sampean melawak itu satu anugerah dari Allah, dan profesi itu jangan dirusak dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. benar.